Jam Oh, setengah udah 4 nih, Kak. jam setengah. Ya, langsung aja mulai, Ya, Kak, ya. yuk. Ya. Oke, jadi teman-teman nanti sebelum mulai silakan yang masih Oke. nyala speakernya silakan di-mute supaya nanti suaranya bisa lebih Oke. jelas. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ada sebuah pantun, mancing ikan gurame lalu dibakar. Selamat teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan, baik itu kemudahan dari segi kesehatan dan juga kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita semuanya. Karena seperti yang kita ketahui teman-teman nih, saat ini kan Indonesia sedang mengalami musibah yaitu pandemi COVID-19. Jadi yang mengakibatkan begitu banyak sekali kegiatan yang tertunda termasuk pendidikan teman-teman. Nah, maka dari itu mari kita doakan semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita semua bisa mengikuti kegiatan belajar seperti sedia kala. Amin. Nah, oh ya teman-teman, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan sebelum kita mulai, izinkan saya sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Irfan Nurhats. Teman-teman bisa panggil dengan sebutan Kak Irfan juga bisa. Dan pendidikan saat ini terakhir yaitu sebagai mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 2. Nah, itu sekilas tentang diri saya. Nah, oh ya teman-teman, kan pada kesempatan sore hari ini kita akan berdiskusi tentang mengenai dunia perkuliahan dengan tema yaitu Encyclopedia Kampus, You Are Greater Than You Can Possible Imagine. Nah, jadi di diskusi kita pada sore hari ini, kita akan sama-sama mengulik, membahas mengenai dilema para siswa. Nah, karena kenapa disebut dilema? Karena teman-teman pasti merasakan ketika teman-teman kelas 12, ketika teman-teman berada di tingkat akhir waktu sekolah, teman-teman pasti merasakan yang namanya kegalauan. Kegalauan yang timbul akibat teman-teman merasa bingung, ingin melanjutkan ke kampus mana dan juga jurusan seperti apa. Nah, maka dari itu untuk menjawab kegalauan teman-teman, kita di sini akan berdiskusi mengenai tips and trick menemukan jurusan yang sesuai dengan kapasitas teman-teman dan juga memiliki gambaran bagaimana dunia perkuliahan nantinya tentu saja. Dan tentu saja akan dibahas langsung oleh narasumber kita yang hebat, yang kece, yaitu ada Kak Reski dan juga ada Kak Natasha tentunya. Dan sebelum kita mulai, saya sedikit menyampaikan informasi buat teman-teman semuanya bahwasanya acara ini diadakan oleh Young on Top Kota Tangerang atau YOT Tangerang dan kami mengadakan yaitu open donation atau open donasi untuk kegiatan YOT Ramadan, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyumbangkan dan ikut berpartisipasi untuk membantu teman-teman kita karena hasil donasi nanti akan kita gunakan untuk kita berikan kepada yatim piatu atau panti asuhan di 24 kota di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi nanti silakan di grup udah kami share linknya buat teman-teman yang ingin berdonasi. Dan, oh ya teman-teman, sebelumnya pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai dua jurusan, yaitu ada jurusan psikologi dan juga jurusan perpajakan yang akan dibacakan atau disampaikan oleh dua narasumber kita. Dan alhamdulillah dua narasumber kita ini telah hadir di antara kita. Mungkin saya akan sedikit menyapa dua narasumber kita ini. Halo Kak Reski, Kak Natasha, apa kabar? Semoga Kak Reski dan Kak Natasha berikan kesehatan selalu. Dan Kak Halo. Reski, ya halo Kak Natasha dan juga Kak Reski. Nah, jadi Kak Reski ini halo Kak Reski. Jadi Kak Reski ini teman-teman merupakan mahasiswi dari jurusan psikologi dan Kak Natasha merupakan mahasiswi dari jurusan perpajakan, teman-teman. Nah, jadi untuk sesi pertama nanti kita akan membahas bersama Kak Reski terlebih dahulu mengenai jurusan psikologi, teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman jika memang ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung ditanyakan atau menulis pertanyaan di kolom chat, teman-teman.
Dan ketika teman bertanya, diusahakan dikasih ibaratnya dikasih sumbernya, misalkan dikasih arahan, ingin bertanya ke siapa. Misalkan si A ingin bertanya, pertanyaan ini saya tujukan kepada Kak Rizky atau kepada Kak Tasya atau mungkin kepada keduanya, itu dipersilahkan supaya pertanyaan nanti bisa dijawab dengan maksimal gitu teman-teman. Nah, baik, langsung saja ya kita mulai. Kita akan pertama menuju ke pembicara pertama kita. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pembicara pertama kita ini. Baik, teman-teman, silakan disimak CV pemateri pertama kita ini. Beliau bernama Kak Reski Setia Widi. Kak Reski ini lahir di kota Jakarta, tanggal 30 September tahun 1998. Udah cukup tua ya. Dan juga Kak Reski ini tinggal di atau berdomisili di Karawaci, Kota Tangerang, teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang tinggal di Karawaci pasti kenal kali sama Kak Reski ini. Nah, lalu untuk riwayat pendidikan Kak Reski pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Karawaci Baru 5. Lalu juga di SMPN 13 Tangerang. Lalu juga di SMA 6 Tangerang dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Gunadarma jurusan psikologi, teman-teman. Nah, dan juga Kak Reski ini memiliki pengalaman organisasi, yaitu pernah menjabat sebagai Wakil Presiden di YOT Tangerang. Dan saat ini Kak Reski ini menjabat sebagai Presiden di YOT Tangerang. Nah, baik, untuk tidak memakan waktu lama, seperti teman-teman udah nggak sabar nih mendengar tips and trick dari Kak Reski nih. Jadi langsung saja nih ya, kita sambut Kak Reski. Kepada Kak Reski, halo apa kabar? Halo Irfan, Halo baik. Kak, Iya, Alhamdulillah, mantap Kak. thanks Oke banget baik ya. Kak, jadi ya baik Kak. Jadi teman Kak Reski silakan untuk menyampaikan pemaparan materinya terlebih dahulu untuk tentang bagaimana jurusan psikologi itu seperti apa dan sebagainya. Jadi kepada Kak Reski, saya persilahkan nih Kak. Oke, terima kasih Irfan. Halo semua, perkenalkan aku Reski. Aku mahasiswa psikologi di Universitas Gunadarma dan sekarang aku semester 8. Halo Alvina, aku mau langsung slide share aja ya, sebentar. Sudah berubah? Sudah berubah belum? Irfan, sudah Udah Kak, berubah? Oke. di saya udah berubah Kak. Oke, jadi aku kan sekarang semester 8 dan sekarang lagi skripsian juga. Jadi kan dari teman-teman nih masih ada yang bingung nih, apa sih psikologi itu? Kan banyak stigma-stigma masyarakat kayak dukun lah, mind reader lah, atau kayak nggak bisa tahu perilaku teman-teman itu kayak gimana lah. Pokoknya kayak dukun sama orang gitu lah. Oke, sebenarnya psikologi itu berasal dari bahasa Yunani. Psyche artinya jiwa, dan logos itu artinya ilmu. Karena jiwa itu terlalu abstrak buat kita, maka bisa dibilang psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik dari perilaku yang nampak maupun tidak nampak. Tuh, terus di psikologi itu sebenarnya ada kayak 3 proses nih. Jadi pertama itu ada mind, brain, and behavior. Jadi mind itu tuh kayak misalkan kita melihat dari satu stimulus. Misal kamu ngeliat teman kamu sedih nih, terus kamu jadi kepikiran dong, ih dia sedih tuh. Terus nanti di brainnya itu kita tuh memproses dari stimulus itu ketika kalian itu ngeliat teman kalian sedih. Kayak aku harus ngapain ya? Terus respon apa yang aku berikan ke teman aku ya? Nah, behaviornya itu adalah perilaku. Jadi bisa jadi setelah kalian melihat temennya itu sedih, terus setelah diproses di otak, kalian itu jadinya bisa kayak dipeluk lah, nangis lah, atau kayak ikut berempati mendengarkan cerita teman kalian itu. Next, suka duka jadi mahasiswa psikologi. Pertama itu konseling gratis. Soalnya banyak teman-teman aku tuh yang bilang kayak psikologi masuk kuliah psikologi tuh kayak berobat jalan atau kayak bisa bantuin kehidupan kita lebih bagus lah
Nah, itu kenapa kita bisa konseling gratis, karena dosen-dosen kita itu semua berlulusan psikologi. Jadi itu dia bisa ngebantu kita untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau kita ke psikolog kan lumayan pricey lah ya buat mahasiswa. Jadi kan kalau konsultasi sama dosen sendiri lebih murah dan gratis. Next, jadi tempat curhat. Jadi tempat curhat dari temen itu kalau menurut aku itu suatu kebanggaan ya. Karena mereka tuh bisa percaya sama kita. Bisa ngeluarin semua cerita mereka ke aku. Kayak suatu kepercayaan lebih lah gitu. And then lingkungan teman yang positif. Kenapa dibilang lingkungan teman yang positif? Karena mereka tuh sama-sama, kita tuh kalau misalkan ada tugas, jadi tuh kita ngerjainnya bareng-bareng, nggak cuma individual banget, nggak individual, tapi kita kayak bantu sama-sama buat nyelesain suatu tugas macam itu. Terus cara pandangnya itu kayak kita lebih bisa berempati kepada orang lain, kayak kita bisa lebih menghargai perasaan orang lain dibandingkan egois kita diri sendiri. Nah, dukanya itu statistika. Kadang orang yang bilang masuk psikologi itu biar nggak kena matematika. Tapi salah, teman-teman. Psikologi itu banyak matematikanya. Dari semester 2, 3, 4, 5, hampir sampai sekarang aku tuh masih ada matematika. Jadi, jangan dikira kalian bisa menghindar dari matematika masuk psikologi. Terus buat alat tes. Buat alat tes itu kenapa aku bilang lumayan sulit, karena kita harus nyamain sama alat tes yang kita temuin dengan kondisi di lapangannya sebenarnya kayak gimana. Jadi tuh kita harus benar-benar bisa lebih teliti untuk mencari alat tes yang garis lurus dari antara alat tes dan si realitanya kayak gimana. Terus tidak semudah yang kalian dipikirkan. Iya kan banyak yang bilang kayak psikologi cuma belajar tentang orang doang, cuman lihat kepribadian orang doang. Itu tuh sebenarnya lumayan sulit menurut aku. Nggak semudah itu, karena kita harus kayak buka jurnal yang banyak, punya buku yang banyak juga, terus pakai jurnal bahasa asing atau Indonesia tuh kayak udah biasa lah, udah makanan sehari-hari macam itu. Terus mind reader. Kayak stigma-stigma masyarakat tuh tentang psikologi tuh banyak, kayak awas kalau misalkan masuk psikologi, awas kalau kamu punya teman psikologi nggak bisa bohong. Berarti kamu bisa baca pikiran aku dong. Coba dong baca pikiran aku, coba dong ramal aku. Gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu sih. Kita itu emang semua tuh karena dari belajar ya. Dan nggak bisa dibilang langsung bisa ngebaca pikiran kalian. Tapi kayak bisa aja dari stimulus-stimulus yang kalian kasih tahu, itu kita bisa mengartikan dari stimulus kalian. Macam tuh. Terus, bidang ilmu psikologi. Nah, di ilmu psikologi itu ada 6 bidang. Ada psikososial, psikoperkembangan, psikoklinis, researchers, psikoindustri dan organisasi, dan psikologi pendidikan. Kalau psikososial tuh seperti aktivis, terus kalau psikologi perkembangan itu kayak psikolog anak yang suka anaknya ada kelainan-kelainan atau gangguan gitu. Kalau klinis itu kayak seorang psikolog yang buka open praktek gitu. Terus kalau researchers itu yang mengembangkan ilmu yang terbaharui. Itu. Kalau psikoindustri itu yang kerja di perusahaan. And then kalau psikologi pendidikan itu bisa jadi dosen. Begitu. Lanjut. Terus universitas yang tersedia jurusan psikologi. Sebenarnya psikologi itu lumayan banyak ya, dan hampir setiap kota itu pasti ada universitas yang ada jurusan psikologinya. Contohnya nih, kayak PTN-nya itu ada Unpad, UNS, Unhas, dan Andalas. Terus ada juga PTN-nya yang Soshum, UGM, UI, Undip, Unair, UNJ, UB, dan UIN Jakarta. Kenapa sih Kak ada yang beda PTN yang Saintek sama Soshum? Karena ada beberapa univ yang si psikologi itu masuk ke fakultas kedokteran kayak gitu. Jadi tuh dia belajarnya itu lebih ke arah kena neuropsikologi gitu. Kalau yang Soshum itu dia lebih mengarah psikologi tapi yang secara sosial. Kayak di UI, Undip itu dia masuknya ke arah sosial kan. Tuh. Terus kalau PTS itu kalau di daerah Jabodetabek sih ada namanya
Atma Jaya, BINUS, Gundar, Mercu Buana, UPHI, dan ada yang di Jogja itu namanya UII. Dan Mercu Buana di Yogyakarta juga ada kok. Pokoknya pasti hampir semua kota itu punya psikologi di universitasnya. Tuh. Terus kuliah psikologi mau jadi apa ya? Kan ada yang bilang, oh jadi dokter jiwa, kerjanya di rumah sakit jiwa. Memang salah satunya itu sih. Cuman ternyata tuh lebih luas. Nggak cuman di rumah sakit jiwa aja. Psikologi itu ada psikologi ada yang jadi psikolog klinis, ada human research itu yang di HRD di perusahaan, yang bagian kayak recruitment, training, terus bagian OD, organization development, terus ada yang jadi dosen, ada yang jadi trainer itu macam kayak apa ya, misalkan kalian masuk ke satu perusahaan, nanti tuh mereka di training dulu biar menjadi karyawan yang bagus sesuai dengan perusahaan mau itu. Terus ada konsultan perusahaan. Terus ada biro psikologi itu yang menyediakan alat tes. Jadi kayak di sekolah kalian, kan sekolah kalian kadang suka ada tuh yang tes-tes psikologi yang nentuin bakat. Nah, itu tuh pakainya biro psikologi. Terus motivator itu kayak biasanya nih kalau mau UN atau mau SBM atau mau ujian kan suka ada renungan dulu nih gitu. Nah, itu namanya motivator. Terus ada terapis itu bukan terapis yang orang sakit secara fisik ya, tapi ini terapisnya itu lebih ke arah pola pikir. Contohnya kayak art therapist, ada music therapist, pokoknya masih banyak terapis psikologi lainnya. Terus ada aktivis sosial, researchers, and content creator. Content creator itu sekarang sudah bisa mulai dibilang jadi sebuah profesi ya, karena kan lumayan menjanjikan juga tuh benefitnya. Terus kalau dari aku sendiri sih ada tips and trick buat memilih jurusan. Pertama tuh jangan biarin orang lain menentukan masa depan. Kadang kita masih SMA tuh mikirnya, aku mau kuliah di sini aja biar ada teman aku, atau aku mau ngikutin kemauan mamaku aja, atau aku mau ngikutin kemauan pacarku aja. Kamu nggak bisa kayak gitu. Jadi kamu harus nentuin pilihan kamu sendiri, karena kan nanti kamu yang akan jalanin. Dan kalau misalkan masalah teman, tenang, di kuliah itu kalian punya banyak teman, dan bisa aja nggak cuma dari satu jurusan saja, dari jurusan lainnya, why not? Terus pilih bidang yang kamu sukain. Kenapa? Kadang kita suka dia milih kampus cuma berdasarkan labelnya aja, atau kayak yang labelnya bagus tapi ternyata tuh kamu nggak suka, cuma mau ngejar titel aja. Tapi menurut aku kalau misalkan kamu menjalani apa yang kamu sukain, kamu akan berusaha dengan keras supaya menjadi yang terbaik dari apa yang kamu sukai itu. Terus ketahui minat dan keinginan. Nah, kamu harus cari tahu nih, minat kamu tuh sebenarnya apa. Nggak, bisa aja kemungkinan kayak kamu minat matematika, kamu unggul dalam matematika, tapi kamu tuh minatnya lebih ke arah IT-nya. Nah, itu bisa jadi kamu jadi peluang untuk masuk jurusan IT. Tuh. Terus keinginan sama dengan usaha. Nah, itu juga harus balance. Misalnya kalian keinginannya maunya masuk UI nih, tapi kalian usahanya itu cuman rebahan aja, main game aja, kan nggak balance-nya. Jadi kalian harus samain nih, apa yang kamu pinginin sama usaha yang kamu lakukan. Jadi harus seimbang lah ya. And then prospek kerja, jadi setidaknya kamu sudah tahu nih, setelah aku S1 ini aku mau jadi apa ya, kayak gitu. Kayak tadi psikologi ada jadi psikolog, HRD, dan lain-lain. Terus konsultasi, kalau misalkan kamu udah melakukan semuanya tapi kamu masih bingung nih kayak gimana, jangan lupa kamu konsultasi sama orang tua kamu. Kenapa? Karena kamu masih belajar, kamu masih anak, dan kamu masih di bawah naungan orang tua kamu, macam itu. Terus sekian dari aku, dan aku mau ngasih saran ke kalian, perjalanan kamu tuh masih panjang, masih ada banyak waktu buat usaha, dan apalagi di rumah kayak gini kan, kalian tuh masih ada waktu buat belajar dan terus belajar. Masih ada SBM, ada mandiri. Pokoknya tips dari aku mau pesan buat kalian, kalau misalkan kalian itu
mimpi kalian itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, kalian itu nggak sampai dari mimpi kalian, it's okay. Masih banyak peluang-peluang lain yang menunggu kalian. Kayak gitu. Jadi jangan mudah menyerah lah ya. Oke? Sekian dari aku. Oke, mantap. Terima kasih Kak Reski atas pemaparan materinya. Udah Nah, Irfan? teman-teman nanti kalau misalkan ada yang kurang atau belum terlalu Sama-sama. paham bisa ditanyakan di kolom chat ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan langsung lanjut ke pemateri kedua kita nih. Pemateri kedua ini tidak kalah kece-nya, tidak kalah kerennya. Karena Tasya ini merupakan mahasiswi dari kampus kedinasan yaitu STAN dengan jurusan yaitu perpajakan. Sebelumnya kita sambut dulu ya Kak Natasha. Halo Kak Natasha, apa kabar? Halo, kabar baik. Baik, mantap Kak. Nah, jadi nanti teman-teman sebelum kita mulai seperti sebelumnya, jika memang ada yang tanyakan silakan langsung ditanyakan di kolom chat ya teman-teman. Nah, nanti seputar perpajakan akan disampaikan oleh Kak Natasha lebih lengkapnya lagi. Dan sebelum kita mulai, seperti sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Kak Natasha ini. Jadi Kak Natasha ini memiliki nama itu Kak Natasha Gloria. Kak Natasha tinggal di Pondok Safari Indah. Dan juga teman-teman, bahwasanya Kak Natasha ini memiliki prestasi yang sangat keren sekali. Saya sebutkan contohnya adalah mendapatkan silver medal on folklore dan juga mendapatkan gold medal on Musika Sakra Bali International Choir Festival 2015. Nah, mantap banget kan? Nah, jadi dan juga Kak Natasha ini memiliki pengalaman organisasi di STAN yaitu pernah menjabat sebagai dewa pimpinan dan juga sebagai staf pengabdian masyarakat ketika saat ini ketika berada di STAN, teman-teman. Mantap banget sih ya, mantap sekali pokoknya. Tapi sepertinya teman udah nggak sabar nih. Jadi langsung saja nih, kita serahkan waktunya kepada Kak Natasha. Silakan kepada Kak Natasha, saya persilakan waktu buat menyampaikan materinya. Terima kasih Irfan atas kesempatannya. Halo semuanya. Makasih udah ngeluangin waktunya untuk datang ke seminar ini dan membahas tentang jurusan. Aku dengar dari panitia, katanya ini banyak yang dari berbagai daerah ya. Ada yang dari daerah Banjar, ada yang dari daerah Sulawesi, ada yang dari Batam, ada yang dari daerah lainnya. Tapi aku yakin kalian sama-sama punya kesamaan, yaitu sama-sama ingin tahu tentang jurusan-jurusan yang ada di perkuliahan dan untuk nantinya bisa memilih jurusan yang tepat. Kali ini aku bakalan jelasin tentang jurusan pajak. Tapi sebelum aku mulai, aku mau tahu dong apa yang kalian ketahui tentang pajak. Coba kalian cerita apa yang kalian ketahui tentang pajak. Dan itu di slide-nya bisa dilihat, kira-kira apa sih kaitan pajak dengan gambar-gambar yang di sebelahnya itu? Accounting, pajak dan akuntansi, pajak banyak pasal, betul. Pajak kepemilikan, pajak adalah pungutan wajib dari rakyat, ada kewajiban dan hak, audit. Ya benar ya, jadi jawaban kalian benar semua. Jadi pajak itu memang kalau ada yang ngomong pajak dekat dengan hukum itu benar banget. Jadi nggak ada pajak yang dikenai atas orang ataupun atas benda yang tanpa undang-undang. Jadi anak pajak itu sering dipersamakan dengan anak hukum. Jadi pokoknya kita itu belajar apa-apa pegangannya adalah undang-undang. Karena ini menyangkut tentang uang dan kamu nggak akan mungkin bisa narik minta uang dari orang tapi tanpa dasar, dan dasarnya itu adalah dari undang-undang. Dan gambar-gambar yang di sebelahnya itu adalah gambar-gambar yang dikenai pajak. Kalau yang itu adalah gambar pegawai, atas pegawai, jadi sebenarnya pajak ini suatu hal yang sangat dekat dengan kehidupan, tapi kita nggak sadar. Jadi kalau ini contohnya adalah gambar pegawai-pegawai, jadi misalnya yang terdekat adalah orang tua kita, ataupun cita-cita kita nanti dokter, ataupun jadi pengacara, ataupun jadi pegawai bank, pasti kita nanti akan mengenal yang namanya pajak atas penghasilan itu. Terus
Yang di bawah itu adalah makanan-makanan dalam kemasan. Makanan dalam kemasan juga merupakan benda-benda yang dikenai pajak. Terus yang sebelahnya adalah Lamborghini. Tahu nggak Lamborghini? Jadi Lamborghini ini adalah mobil-mobil mewah. Harganya itu kira-kira puluhan M. Dan kalau searching tadi, harganya adalah 27 M. Gila ya. Dan itu juga dikenai pajak sama pemerintah, yaitu pajak atas barang mewah. Next. Sebenarnya ada hal yang menarik tentang pajak, tapi sebelum membahas itu, kita bahas dulu pengertian pajak. Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Jadi setiap orang yang mendapatkan penghasilan di pajak, mau orang pribadi maupun perusahaan, pasti harus bayar pajak. Dan itu harus berdasarkan undang-undang yang kayak kalian bilang tadi. Jadi kita itu pegangannya adalah hukum. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, jadi orang bayar pajak kan nggak langsung dapat. Tapi pajak itu, kalau dari sisi pemerintah, kita itu ngumpulin pajak. Nanti pajak itu akan disalurkan ke kementerian-kementerian. Terus nanti dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dan juga pajak ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Terus yang di samping itu ada gambar apa tuh? Itu adalah gambar saham. Jadi kalian juga kalau investasi pasti akan dikenain pajak atas jual maupun belinya. Itu adalah pajak penghasilan final. Terus yang di samping itu adalah hotel. Hotel ini juga merupakan pajak hal yang dikenakan pajak. Ada namanya pajak hotel, yaitu pajak daerah, dan juga atas bangunan maupun tanahnya bisa jadi dikenakan PBB, pajak bumi dan bangunan. Jadi sebenarnya pajak itu merupakan hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita tanpa kita sadari. Bahkan kalau kalian melihat di rumah kalian, ada perabotan, ada juga AC, dan juga orang yang servis AC, itu juga dikenain PPN, atau jasa internet juga dikenain pajak. Jadi semua dalam kehidupan kita ini nggak ada yang luput dari pajak. Next. Terus ada mata kuliahnya, benar banget. Yang 3 di bawah itu udah undang-undang semua. Ada undang-undang pajak, pokoknya undang-undang pajak lengkap. Katanya udah lengkap, berarti udah semua tentang pajak itu. Ada pajak penghasilan, ada pajak PPN, ada pajak bumi bangunan, dan lain-lain. Kita belajar, jadi kita benar-benar kayak anak hukum. Karena baik kita mau jadi kerja di sisi pemerintahan maupun di sisi swasta, kita itu kudu harus wajib tahu tentang undang-undang ini. Terus juga ada tentang pengantar ekonomi. Pengantar ekonomi itu nanti mempelajari perilaku ekonomi mulai dari rumah tangga maupun hingga sisi negara. Kemudian ada juga akuntansi. Akuntansi itu banyak banget. Bahkan aku sampai di semester 5 masih belajar akuntansi. Karena akuntansi itu kayak yang aku katakan tadi, jadi pajak itu dikenakan atas orang pribadi maupun perusahaan atau sejenisnya. Orang pribadi itu kan ada yang melakukan usaha, ada juga yang mengatakan, ada juga yang perusahaan, pasti mereka membuat pembukuan. Jadi akuntansi ini segala sesuatu seputar pembukuan. Jadi kalau kalian belajar di sekolah ekonomi, pasti ada juga menyinggung akuntansinya. Jadi pembukuan kayak mencatat aset yang ada, mencatat pengeluaran maupun biaya pengeluaran maupun pendapatannya, tapi berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang ada. Terus juga ada audit. Audit itu untuk melihat. Jadi kan setiap perusahaan itu mengeluarkan laporan keuangan. Nanti di audit itu kita melihat wajar atau enggak laporan keuangannya. Terus ini poin yang menariknya. Jadi pajak itu pasti kan kita nggak bisa ngenai pajak langsung kayak kamu segini, kamu kontribusinya wajib segini, nggak bisa. Kita itu kan harus melihat berapa penghasilannya. Hal yang menarik dari pajak adalah kamu jadi bisa tahu penghasilan dari seseorang itu berapa, penghasilan dari perusahaan itu berapa. Itu menarik sekali. Jadi misalnya kamu melihat dokter, misalnya dia ngakunya gajinya itu 5 juta, padahal sebenarnya gajinya setelah kita telusuri, dia itu kerjanya di perusahaan atau mungkin di rumah sakit ternama, nggak mungkin 5 juta. Terus kita juga bisa menganalisis, ternyata biaya hidupnya itu lebih dari 5 juta, gaya hidupnya kayak gini, di Instagram dia misalnya hedon, pakaian dan gaya hidupnya makan tiap hari di restoran-restoran, nggak mungkin
penghasilannya 5 juta. Jadi dari sisi pemerintah itu, kita bisa menganalisis, ini benar nggak sih sebenarnya penghasilannya sekian, dan itu menarik banget, kamu jadi bisa tahu masing-masing orang dan dengan masing-masing pekerjaan itu punya karakteristik masing-masing. Dan kalau perusahaan, itu juga menarik banget, karena kayak yang tadi, misalnya mobil, kita itu nggak hanya mobil dikenakan pajak, udah, enggak, kita itu jadi mempelajari semuanya, mulai dari perusahaan itu membeli bahan bakunya, perusahaan itu akhirnya memprosesnya, dan akhirnya perusahaan itu menjual, kita pelajarin, di pajak kita itu mempelajari semua sistemnya. Karena di setiap sistemnya itu bakalan ada proses-proses yang dikenai pajak, dan itu sangat menarik. Jadi kamu itu sekalian menambah pandangan tentang bisnis lah. Terus ada juga pajak internasional. Pajak internasional ini juga menarik. Pajak internasional ini membahas ada sedikit ilmu-ilmu hubungan internasionalnya, karena ada produk yang namanya penghindaran pajak berganda. Jadi ibarat kamu di Indonesia dapat, kan tadi aku udah ngomong, di Indonesia itu menganut kamu mendapat penghasilan di Indonesia, kamu harus bayar pajak di Indonesia. Tapi karena zaman yang semakin maju, di Indonesia itu bukan hanya orang Indonesia yang bekerja di sini, tapi orang dari luar, dari Eropa, dari Australia, pasti bekerja di sini juga. Dan berbagai orang yang dari luar negeri itu punya kebijakan masing-masing. Misal di negara asalnya bilang, kamu dimanapun, kamu harus tetap bayar ke Indonesia. Kamu di negara manapun, kamu tetap harus bayar ke negara asalmu. Jadi, dia itu bisa dipungut pajak 2 kali. Emang ada orang yang mau dipungut pajak 2 kali? Nggak ada kan? Di pajak internasional ini, kita belajar yang namanya perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi, kita itu belajar, dan pasti itu merupakan produk dari kerjasama 2 negara, dan pasti memakai bahasa Inggris. Jadi kita ada memakai bahasa Inggrisnya juga, tapi benar-benar itu menarik. Terus, lanjut. Di perguruan tinggi apa sih? Jadi adanya pajak, jadi dari banpt.or.id, ada 57 perguruan tinggi yang membuka program perpajakan. 1, program D1, ahli muda, dia itu hanya ada di Politeknik Negara STAN. Terus ada 51 perguruan tinggi yang membuka diploma 3, dengan gelar nanti kalau lulus ahli madya, dia ada di Universitas Terbuka Udayana, Indonesia, Erlangga, Pajajaran, dan lain-lain. Terus ada 3 perguruan tinggi yang membuka diploma 4, sarjana terapan, di UNPAD, Politeknik Negara Lampung, dan Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, dan ada 2 perguruan tinggi yang membuka sarjana perpajakan. Nah, apa sih bedanya diploma sama sarjana? Jadi, di Indonesia itu sebenarnya ada 3 pendidikan, pendidikan akademik, vokasi, sama gelar atau profesi. Tapi di perpajakan ini kita ada 2, yang untuk jenjang sekarang, maksudnya baru lulus dari SMA, ada yang ke diploma, ada yang ke diploma itu vokasi, ada yang ke sarjana. Sarjana itu adalah akademik. Kalau aku pribadi, aku kan STAN ya, dan STAN itu kalau untuk jurusan pajak masih diploma 3. Jadi nanti aku kalau lulus gelarnya adalah ahli madya. Bedanya, vokasi itu dia 70% praktik, 30% teori. Kalau dia akademik, dia itu bisa berbanding terbalik, bisa jadi 60% teori, 40% praktik, pokoknya lebih berat di teorinya. Jadi ketika aku kuliah juga aku lebih banyak dijelasin tentang gimana kejadian di lapangan, gimana orang-orang, kelakuan orang-orang di Indonesia membayar pajak, ataupun kelakuan kebijakan di luar negeri. Jadi kita benar-benar belajar prakteknya. Lanjut. Terus, jadi dari Ban PT itu kalian bisa ngecek jurusan yang kalian mau itu adanya di universitas apa. Terus selanjutnya kalian bisa ngecek, misalnya kalian mau ke Universitas Indonesia Administrasi Perpajakan. Nanti di masing-masing websitenya itu ada penjelasan tentang program itu mau ngapain. Contohnya di Administrasi Perpajakan dia ada supaya bisa melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan wajib pajak, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pokoknya pajak itu nggak bisa lepas dari yang namanya undang-undang. Terus selanjutnya sampingnya itu ada ilmu administrasi fiskal. Ini program sarjana S1, tapi dia juga sama kira-kira dengan
dengan pajak juga, ada konsentrasi perpajakannya juga. Cuman bedanya dia melihat pajak itu, kalau diploma melihat pajak itu gimana cara kamu itu bisa, kalau dari sisi pemerintahan bisa mengumpulkan pajak, dan juga dari sisi swasta gimana cara kamu mengelolanya. Tapi kalau administrasi fiskal kayak gitu itu lebih ke kebijakan. Gimana cara pajak itu pasti berdampak. Pajak itu sangat berdampak. Karena misalnya kamu mengeluarkan kamu naikin tarif pajak, pasti orang pada protes. Nah, di administrasi fiskal itu kamu bisa banyak membahas tentang kebijakan perpajakan dan dampak-dampaknya, dan melihat ekonomi secara mikro maupun makro. Lanjut. Terus, apa sih hubungan ekonomi dan hubungan ekonomi dengan perpajakan? Jadi, kalau di berbagai fakultas di perguruan tinggi Indonesia itu, fakultas ekonomi itu terbagi 3 tapi di setiap perguruan tinggi itu masing-masing punya kebijakan masing-masing. Tapi secara umum begini, ada ekonomi, ada manajemen, ada akuntansi. Dan di ekonomi itu yang berkaitan dengan pajak itu adalah ekonomi publik. Nah, jadi salah satu ekonomi publik itu adalah pajak. Jadi karena pajak itu menyangkut banyak hal, dan dia itu bisa menyangkut perusahaan, bisa menyangkut orang, bisa menyangkut semua pokoknya. Terus ada juga di akuntansi. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa sih Kak dari fakultas akuntansi banyak yang jadi konsultan pajak? Ya karena salah satu konsentrasi akuntansi adalah perpajakan. Jadi untuk kalian yang mungkin tertarik dengan perpajakan dan masih bingung tapi kayak masih belum yakin, kalian bisa memilih jurusan ekonomi ini. Dan aku pribadi sangat suka dengan jurusan ekonomi karena kalian bisa melihat berbagai hal dari sudut pandang yang lebih besar kalau menurut aku. Tapi balik lagi, kemampuan tiap-tiap orang beda dan preferensi tiap orang beda. Dan orang yang gimana sih yang cocok untuk jurusan perpajakan ini? Aku rasa kayak yang tadi, karena pajak itu menitik beratkan pada hukum, akuntansi, dan juga audit. Jadi kamu itu harus orang yang memiliki ketekunan tinggi pastinya, karena kamu akan dihadapkan dengan laporan keuangan juga. Kamu nggak bisa memajaki orang tanpa dasar. Terus juga kamu harus memiliki daya analisis yang tinggi, karena seperti yang tadi, laporan keuangan. Misalnya perusahaan bilang penghasilannya 5 miliar. Kalian nggak bisa langsung percaya itu. Kalian harus menganalisis, benar nggak dia 5 miliar? Gimana prosesnya dari dia? Misalnya dia beli bahan baku aja udah sampai 10 miliar, masa penghasilannya cuma 5 miliar? Jadi banyak sekali yang bisa kamu pelajari dari perpajakan ini. Tapi itu, kamu harus memiliki daya ingat yang tinggi, dan juga tekun, dan juga kamu tertarik dengan yang namanya analisis. Lanjut. Nah, ini, prospek kerjanya itu ada 3. Di pemerintahan kamu itu bisa ke Kementerian Keuangan. Nah, kalau dari sisi aku kan berkuliah di Politeknik Keuangan Negara STAN. Jadi aku nanti akan langsung ditempatkan di Kementerian Keuangan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi lain untuk masuk ke Kementerian Keuangan. Biasa, orang yang ingin masuk ke Kementerian Keuangan itu bakalan bisa masuk baik diploma maupun sarjana. Ada yang namanya rekrutmen Kemenq, walaupun tiap tahun tidak buka. Dan itu biasa sampai ribuan juga kok menerimanya. Terus ada juga dari sektor swasta. Kalian tuh bisa kerja di konsultan pajak perusahaan-perusahaan baik nasional maupun multinasional. Multinasional itu maksudnya perusahaan yang nggak cuma di Indonesia, jadi kayak KFC, McD, kan nggak cuma di Indonesia. Dan juga pasti banyak kasus-kasusnya, dan itu sangat menarik. Terus ada bisnis, kamu bisa buka kantor akuntan publik kamu sendiri. Dan juga balik lagi, pajak itu kan merupakan banyak hal yang terkait dengan undang-undang. Dan orang-orang kaya itu pasti nggak akan mau memberikan hatinya untuk memusatkan perhatiannya untuk ke pajak kan, membaca undang-undangnya sendiri. Pasti mereka butuh konsultan. Dan ketika kamu membuka kantor akuntan publik pribadi, itu bisa menjadi peluang bisnis tersendiri bagi kamu, dan bakalan banyak peminatnya pasti. Baik untuk orang pribadi maupun perusahaan kayak CV, firma, maupun jenis-jenis perseroan terbatas. Lanjut.
Nah, kalau ditanya prospek kerjanya di dunia yang semakin modern ini gimana, Mas? Bakal masih ada atau enggak? Aku mengutip dari perkataan Benjamin Franklin, seorang tokoh Amerika yang meninggalkan banyak karya. Dia peneliti juga, dia mengatakan di dunia ini nggak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Jadi, lanjut, next. Kenapa dia ngomong di dunia ini nggak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak? Karena pajak itu bakalan selalu ada. Walaupun perusahaan-perusahaan digital semakin banyak, kayak Google, Netflix, YouTube, Grab, Tokopedia, dan lainnya, pajak itu bakalan tetap ada. Karena pajak itu ada untuk negara membiayai masyarakatnya. Walaupun dunia bertambah modern, tapi tetap pajak itu harus tetap ada. Dan disitulah sisi menariknya. Kayak misalnya YouTube. Aku ambil contoh YouTube ya. Kita itu pasti kalau mau menarik kontribusi wajib dari YouTube, kita tuh harus tahu gimana sih YouTube itu memperoleh penghasilannya, kenapa dia bisa memberikan uang ke masing-masing YouTuber ataupun influencer, sebenarnya dia dapat uang dari mana, dan kira-kira gimana cara kita bisa mendapatkan kontribusi wajib dari YouTube ini, memotong ataupun memungut pajak dari YouTube ini. Dan kita mempelajari proses bisnis YouTube-nya. Sebenarnya YouTube ini memperoleh penghasilan dari mana, dan kira-kira berapa, dan itu sangat menarik. Google juga gitu, Grab juga gitu, Tokopedia juga gitu, dan banyak sebenarnya tantangannya, karena di dunia yang digital, jadinya semua itu bisa serba dimanipulasi. Tapi di situ juga tantangannya. Terus, kayak yang tadi aku bilang, kamu itu akan bekerja di prospek kerjanya dua. Kalau nggak pemerintah, di swasta. Kalau pemerintah, kamu bisa jadi di pihak yang untuk memotong atau memungut pajak pelaksana, ataupun di BKF tadi yang kayak aku ngomong, untuk membantu membuat kebijakan tentang pajak. Terus di pihak swasta, kamu bisa bekerja sebagai konsultan pajak perusahaan-perusahaan yang besar ini, kayak perusahaan Google, Grab, Tokopedia, dan lain-lain. Karena setiap perusahaan ini pasti harus membayar pajak. Dan menariknya, kamu bakalan bisa jadi konsultan pajak mereka. Dan kalau kalian tahu konten YouTube yang katanya, berapa gaji konsultan pajak? Banyak memang. Tapi, ya memang tantangannya banyak. Karena dari sisi konsultan pajak, kamu harus merencanakan gimana supaya bisa membayar pajak seminimal mungkin. Sementara dari pemerintah, gimana supaya kamu bisa membayar pajak seperti ketentuan peraturan yang seharusnya. Lanjut. Dan di akhir, aku ingin memetik perkataan Steve Jobs. Pekerjaan itu akan memenuhi banyak bagian dalam kehidupanmu. Jadi misalnya nanti kita kerja, kita bakalan puluhan tahun bergelut dalam pekerjaan kita itu. Dan pastinya kamu harus bahagia dalam pekerjaan kamu itu. Dan juga ada suatu penelitian yang ngomong, di dalam hidup ini kamu itu punya dua, pekerjaan dan juga bersenang-senang. Bersenang-senang itu bisa, cara bersenang-senang tiap orang bisa beda. Bisa dengan dia berdonasi, bisa jadi dengan dia berbelanja, ataupun lain-lain. Tapi pekerjaan, gimana pun kamu bersenang-senang, tapi kalau pekerjaan kamu tidak kamu nikmati, kamu pasti nggak bakalan bahagia seutuhnya dalam hidup kamu. Oleh karena itu, memilih jurusan yang tepat itu merupakan suatu hal yang akan sangat menentukan pekerjaanmu nantinya, karena itu membantu kamu melihat dari sudut pandang di mana akan kehidupan ini. Tapi kembali lagi, hidup ini adalah perjalanan. Untuk mengetahui jurusan yang sesuai dengan kamu, kamu harus mengenali diri kamu. Siapa diri kamu, hal apa yang kamu suka, kelebihan kamu apa, kemampuan kamu apa, dan jurusan apa yang kira-kira sesuai dengan kamu. Dan itu merupakan perjalanan, jangan pernah berhenti, dan selalu berusaha, kenali jurusan-jurusan kamu, dan yang paling pertama kali, kenali siapa kamu, apa tujuanmu, dan apa kelebihanmu. Semoga kamu bisa menemukan pekerjaan dan jurusan yang tepat, dan semoga kamu bisa menjalani hidup yang bahagia seharusnya. Sekian dari aku, terima kasih. Ya, baik, mantap. Terima kasih Kak Natasha atas pemaparan materinya. Nah, teman-teman, tadi itu merupakan pemaparan materi dari Kak Natasha mengenai perpajakan, teman-teman. Jadi tadi kan Kak Natasha memberitahukan kepada kita bagaimana
prospek kerjanya, dan juga ada mata kuliah apa aja sih yang dipelajari di perpajakan. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang kurang paham atau belum terlalu mengerti, bisa ditanyakan melalui kolom chat ya teman-teman. Nah, baik. Sebelumnya kita akan masuk sesi diskusi atau tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi, saya menginformasikan kembali bahwasanya Yo Tangerang membuka open donasi buat teman-teman semuanya yang ingin berdonasi untuk kegiatan Yot Ramadan. Dan nanti hasil donasi tersebut akan kita kumpulkan dan akan kita berikan kepada panti asuhan di 24 kota di Indonesia, teman-teman. Nah, nanti silakan cek di grup di WhatsApp yang ingin menyumbangkan atau ingin berpartisipasi, silakan dicek di grup seminar ini, teman-teman. Dan juga kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab nih, teman-teman. Sebelumnya, halo Kak Reski, Kak Tasya, bisa dinyalakan speakernya? Halo. Halo. Nah, halo Kak. Nah, jadi saya udah mengambil beberapa pertanyaan nih buat Kak Rizky sama Kak Tasya nih. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan ini ditujukan untuk kedua narasumber nih Kak. Untuk Kak Rizky dan juga Kak Tasya juga. Pertama, mungkin yang akan menjawab dari Kak Rizky dulu mungkin. Nah, jadi pertanyaan seperti ini ya Kak. Pertanyaan adalah dari Putri Citra. Pertanyaan pertama saya berikan kepada Kak Rizky, nanti baru dijawab juga oleh Kak Natasha. Jadi pertanyaan adalah, untuk Bella bisa di-mute? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah, untuk Kak Rizky, Kak, aku mau tanya dong, tolong waktu mau masuk kuliah sampai akhirnya memutuskan masuk psikologi itu pertimbangannya apa ya Kak? Oke, jadi waktu aku kuliah pengen masuk psikologi itu karena dari aku seneng sih kayak dengerin cerita orang, terus merhatiin orang-orang tuh kayak dia tuh bisa kayak gini kenapa sih? Terus kayak lebih care sama orang lain. Jadi tuh aku pengen ngedalemin gimana sih orang lain tuh bisa berada di posisi kayak gitu. Jadinya aku masuk psikologi. Mungkin di tengah-tengah aku suka pas aku SMA aja tuh aku sempet kayak bingung. Aku mau psikologi apa desain interior ya? Karena dua-duanya nih aku suka banget sih sama dua-duanya. Tapi balik lagi setelah aku kenalin diri aku lagi, setelah aku tahu sebenarnya aku tuh lebih suka yang mana sih, mana yang jadi passion aku, mana yang jadi hobi aku. Jadi aku lebih milih psikologi untuk menjadi jurusan yang aku pilih. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Untuk berikutnya Kak Natasha, pertanyaan sama Kak. Jadi pertanyaan itu untuk Kak Natasha, apa sih Kak yang memutuskan Kak Natasha ini masuk atau ingin menggeluti di STAN ini Kak, di jurusan perpajakan ini Kak? Makasih pertanyaannya. Tapi jujur, di waktu aku masih seumuran kalian, aku tuh bingung banget mau milih jurusan apa. Jadi ujungnya saking bingung, aku bahkan nyuruh temanku yang milihin. Dan aku sebenarnya masuk ke STAN juga karena orang tua. Tapi ketika aku masuk di STAN, aku bahagia karena aku itu bisa kenal ilmu ekonomi dan ternyata aku tuh sangat tertarik dengan ilmu ekonomi. Dan bahkan aku memikirkan untuk selanjutnya melanjutkan ke pendidikan yang ada program kebijakan publik. Karena aku tuh sangat tertarik dengan yang namanya kebijakan publik. Jadi balik lagi ke yang tadi kayak aku bilang, hidup itu perjalanan. Jadi kamu itu belajar mengenali siapa diri kamu, siapa sebenarnya kamu, apa kelebihan kamu, apa kemampuan kamu, dan kira-kira jurusan apa yang cocok dengan kamu. Dan syukurnya waktu mempertemukan aku dengan jurusan pajak. Dan jurusan pajak ini aku bisa melihat kalau yang sebenarnya hal yang aku suka adalah hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan kebijakan publik. Karena kebijakan publik itu sangat menarik bagi aku karena di kebijakan publik kamu bisa melihat pemerintah itu membuat kebijakan dan itu berdampak banyak ke perilaku masing-masing orang dan menyangkut hajat hidup banyak orang. Dan juga satu hal lagi yang paling penting, tentukan tujuan kamu. Apa sih sebenarnya yang mau kamu berikan ke masyarakat sekitarmu? Apa sih yang ingin kamu berikan? Dampak apa yang ingin kamu berikan? Yang pertama tadi adalah kenali diri kamu, siapa kamu, kelebihan kamu apa, kemampuan kamu apa, dan jurusan yang ada itu yang gimana, yang kira-kira masuk ke kamu, dan yang
kedua adalah pahami tujuan kamu itu apa. Karena dari pekerjaan inilah kita nanti bisa memberikan dampak ke sekitar kita. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Rizky sama Kak Tasya atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan ini ditujukan kepada Kak Rizky. Dari saudari Alvina. Alvina bertanya, di jurusan psikologi itu untuk skill jiwa sosial tinggi dan berbicara yang baik itu sangat berpengaruh nggak sih Kak di psikologi itu? Sangat pengaruh. Untuk awalnya sih menurut aku enggak, karena awalnya sendiri tuh aku tuh kayak masih malu buat ngomong di depan, terus kayak jiwa sosial aku tuh nggak terlalu, walaupun aku care sama orang tapi nggak semua orang aku tuh caring banget gitu. Dan tapi setelah kalian belajar psikologi, nanti tuh itu bakal kebawa dengan sendirinya. Jadi secara nggak langsung nanti kamu lebih empati sama orang lain, lebih bisa nambah skill untuk ngomong public speaking, karena nanti kan kalian akan mencari testi. Nah, di mana testi itu orang lain. Jadi kalian harus kayak role play, kamu jadi ceritanya aku psikolognya, nanti kamu itu pesertanya. Jadi kita role play untuk alat tes atau kita ambil data buat jadi subjek. Jadi secara nggak langsung kalian bisa terasah skill komunikasinya. Gitu. Oke, terima Jadi kasih Kak. jangan takut deh. Oh iya benar Kak. Jadi secara tidak langsung di psikologi juga diajarin ya Kak ya, cara berbicara yang baik juga Iya, bagaimana. iya. Nanti diajarin kok semuanya. Jadi nggak, misalnya kayak kalian, jiwa sosial aku nggak tinggi nih, aku nggak cocok jadi psikologi. Enggak kok, nanti secara nggak langsung kalian belajar bisa untuk memiliki jiwa sosial yang lebih tinggi. Kayak gitu. Nanti diajarin. Oke Kak, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Kak Natasha dari saudara Juniafit Bima Saputra. Dia bertanya, Kak, menurut kakak kalau stan nggak dibuka pendaftaran tahun ini, mending aku gap year nunggu buka tahun depan atau gimana Kak? Soalnya aku bingung banget, udah les ngeluarin uang, banyaknya tahunnya nggak buka, sedih banget Kak. Nah, gimana Kak? Itu pertanyaannya, Dunia Fit. Kamu lihat banget ya sampai les, sampai itu. Dan memang banyak banget orang yang patah hati karena stan nggak dibuka. Tapi kalau dari pendapat aku pribadi, mending kamu lanjut masuk ke beberapa alternatif yang aku berikan itu. Kan ada perpajakan itu nggak cuma di stan, dan juga kamu kalau mau kerja sebagai konsultan pajak maupun di pemerintahan, di Ditjen Pajak kamu nggak harus melalui stan. Setiap orang itu punya jalurnya masing-masing, dan juga lewat diploma maupun lewat program sarjana kamu juga bakalan bisa mencapai keinginan kamu itu bekerja di bidang perpajakan. Dan juga aku pribadi bahkan kekurangan aku rasa karena aku itu diploma 3. Ketika aku harus melanjut ke S1, aku itu harus ekstensi dan 2,5 tahun. Dan aku rasa ketika kamu memperoleh kesempatan sekarang, sudah tertarik dengan perpajakan dan bisa memilih langsung ke jenjang S1, itu adalah suatu langkah yang lebih baik. Dan kalau kamu memang belum terlalu yakin dengan perpajakan, kamu bisa memilih fakultas ekonomi dengan yang salah satunya ada konsentrasi perpajakannya. Jadi menurut aku jangan gap year, karena di kuliah itu kamu bisa belajar dan menemui banyak hal lebih lagi, dan bahkan kamu bisa menyadari kalau ternyata aku nggak tertarik dengan ini, aku lebih tertarik dengan ini. Jadi lebih baik kamu masuk dulu ke dunia perkuliahan, karena dunia perkuliahan itu kamu bisa mengenali banyak hal. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Ya tuh, betul banget tuh Kak ya. Karena perkuliahan tuh emang tempatnya kita tuh mencari jadi diri kita tuh Kak. Bener banget. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan ditujukan untuk Kak Rizky dan Kak Tasya juga. Dari saudara Andika Dewantara. Pertanyaannya adalah, Kak Rizky dan Kak Nata mau nanya dong, gimana cara kakak untuk manajemen waktu antara kuliah dan juga mengikuti organisasi selama di perkuliahan. Mungkin pertama dijawab dari Kak Natasha boleh?
Kalau organisasi ya, kalau aku pribadi, aku kan termasuk anak rantau. Jadi aku di kuliah itu ngekos, dan juga pasti kalau ketika kamu ngekos dan ketika kamu tinggal bersama orang tua, waktu kamu itu berbeda. Pasti lebih banyak peluangnya waktu anak kos. Dan juga aku di SMA pribadi sangat jarang berorganisasi karena keterbatasan dari orang tua. Orang tua membatasi, nggak boleh berorganisasi, harus kayak gini, harus kayak gini. Nah, ketika aku masuk ke dunia perkuliahan dan juga menjadi anak rantau, aku tuh merasa tertinggal semua, baik organisasi maupun semuanya, karena teman-teman aku udah punya keahlian masing-masing. Tapi ternyata berorganisasi dan juga akademik itu suatu hal yang harus diseimbangkan, karena ada hal-hal yang dalam berorganisasi yang ketika kamu mendalami itu akan membantu akademik kamu. Karena di organisasi itu kamu bisa memahami, oh gini cara berkomunikasi dengan orang, gini cara mengelola masalah, gini cara mengelola stres. Karena pasti akan ada masa di mana kamu tertekan karena begitu banyaknya tekanan baik dari akademik maupun dari organisasi. Tapi dari situ kamu nantinya akan belajar, oh gimana sih cara diri aku bisa menghadapi ini semua. Dan di kemudian hari, dari berorganisasi itu kamu bakalan semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Jadi menurut aku, kamu coba aja organisasi apapun dan jangan menyerah. Karena aku pribadi, ketika aku awal masuk kuliah, aku tuh ditolak sana sini. Kayak di kampus itu kamu ada ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikulernya itu kayak di kampus aku lengkap sih, mulai dari orang yang suka animak namanya, ada klubnya. Terus orang yang suka olahraga, baik dari olahraga tenis, tenis meja, terus futsal dan lain-lain. Dan ada juga yang dari kepanitiaan. Dan aku ikut, aku bisa mengatur waktunya. Ada memang titik-titik aku merasa, ini berat. Cuman kamu harus tanamin di orang lain bisa, kamu pasti bisa. Tapi balik lagi kenali diri kamu. Kalau memang kamu nggak bisa, jangan dipaksakan. Tapi menurut aku organisasi itu adalah suatu hal yang wajib karena itu menambah sudut pandang kamu. Dan juga pendewasaan, karena ketika kamu mendapat tekanan, kamu belajar gimana caranya mengelola, menyeimbangkan semuanya. Dan cara menyeimbangkan antara organisasi dan akademik adalah dengan cara kamu membuat diri kamu teratur. Jadi buat kayak hal-hal apa aja yang kamu akan lakukan. Kalau aku pribadi kayak setiap minggu aku buat hal apa yang harus aku capai, hal apa yang harus aku lakukan. Jadi kayak misalnya aku punya 3 organisasi. Di organisasi ini minggu ini aku harus ini, minggu ini aku harus ini, organisasi ini harus ini. Jadi dia tiap organisasi tiap minggu ada, tapi goals-nya itu maksudnya goals aku itu enggak terlalu maksa. Harus hari ini, enggak. Jadi gitu sih kalau cara aku, tapi cara masing-masing orang itu berbeda-beda, dan aku rasa dari berorganisasi itu kamu bisa mengenali gimana cara kamu bisa mengelola diri kamu, mengatur diri kamu, dan juga mungkin bantuan lain untuk kamu bisa menyadari gimana cara mengelola diri kamu dan menyeimbangkan waktu adalah dengan membaca buku. Karena dengan membaca buku itu kamu benar-benar dipertambah sudut pandangnya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Natasha. Berikutnya untuk Kak Reski dengan pertanyaan sama, bisa langsung dijawab Kak Reski. Iya, tadi katanya gimana caranya ngeseimbangin antara kuliah dengan organisasi di kampus. Kalau di organisasi, kalau menurut aku sih ya, kalian tuh harus pintar-pintar time management. Karena kan kadang kuliah tuh tugas lagi numpuk, nanti juga organisasi juga lagi banyak. Jadi kalian harus bisa pintar-pintar bagi waktu nih antara seminggu nih. Seminggu kalian kayak misalnya dari Senin sampai Rabu itu khusus kuliah. Kalian kuliahnya pada Senin sampai Kamis. Nah, itu kalian memang benar-benar fokus buat kuliah. Tapi kalau misalkan buat di hari Jumat, Sabtu, Minggunya itu kalian bisa buat nyempatin waktu untuk di organisasi. Emang kadang suka nggak balance sih. Kadang kan waktu terus berjalan ya. Kadang kita lebih condong ke organisasi, kadang kita lebih condong ke kuliahan, jadi lupa sama organisasi. Jadi kalau menurut aku kan harus balance. Dan benefitnya ikut organisasi itu banyak banget. Kalau contohnya di psikologi nih,
kalau kalian belajar psikologi, terus juga ikut organisasi, jadi tuh kalian bisa mempraktekkan ilmu yang kalian dapat di kampus, di organisasi. Karena secara nggak langsung tuh mereka tuh saling berkaitan, kayak gitu. Terus, apa ya, dan dari organisasi itu, kalian bisa juga dibantuin sama teman-teman organisasinya. Contohnya, kayak misalnya, aduh, aku kebingungan nyari tester nih, gitu. Nanti dibantuin. Terus kayak misalnya dibantuin kayak, bantuin aku cari jurnal dong. Ada banyak kenalan perusahaan nggak buat diteliti? Kayak gitu kan, jadi kita bisa mendapatkan koneksi-koneksi yang baru. Sehingga mempermudah kita untuk mengerjakan tugas kampus. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Reski dan Kak atas jawabannya. Nah, jadi teman-teman seperti itu jawabannya. Ketika teman-teman ingin berorganisasi, itu bukan pilihan yang salah, tapi bisa menjadi nilai plus buat teman-teman untuk teman-teman sinkronkan dengan jurusan teman-teman tentunya. Nah, berikutnya saya akan membuka pertanyaan terakhir nih. 2 pertanyaan terakhir untuk masing-masing narasumber sebelum kita akhiri. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu untuk Kak Reski dari saudari Nisrina Rahmawati. Kak, apa bedanya sih psikologi yang saintek sama sosum, Kak? Oke, Nisrina, bedanya psikologi sosum dan saintek itu sebenarnya di sosum itu, yang di saintek itu mempelajari juga yang di sosum, cuman ada beberapa peminatan lain kayak contohnya biopsiko sama neuropsikologi. Nah, itu mereka lebih mengarah ke arah saraf-saraf manusia dan istilahnya bisa bilang biologinya psikologi lah itu. Terus kalau misalkan yang dari sosum itu lebih ke arah ke manusianya. Jadi kayak pola hidupnya, masyarakatnya, terus hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Tuh, jadi udah ke arah sosial. Kalau misalkan saintek tuh lebih ke arah manusia, tapi dari organisme yang kecil-kecilnya. Tuh. Terus jadi kalau misalkan di sini juga mau minta link jurnal ya, itu gampang. Kalian dari Scholar bisa, dari Elsevier bisa, Sekpop bisa. Pokoknya banyak kok link jurnal. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir nih, untuk Kak Natasha. Dari saudari Serlieta Aulia. Pertanyaannya adalah, Kak Nata, kalau di STAN itu jurusannya kita bisa milih atau langsung ditentuin dari hasil tes? Halo Shirley, makasih pertanyaannya. Kalau di STAN itu, jadi kan kita nanti buat pilihan, kita ranking, kita urutin tuh. Jadi kita milih semua jurusan, tapi kita urutin dari mana yang paling kita mau ke mana yang paling tidak kita mau. Tapi biasa hasil tes kita yang menentukan kita di jurusan mana. Dan kalau dengar-dengar jurusan nilai yang tinggi dan juga prioritasnya di pajak bakalan dibuat ke pajak, karena pajak itu sendiri sangat banyak peminatnya kalau di STAN. Jadi jawabannya adalah ketika kamu masuk STAN, kamu memilih masuk jurusan, kamu urutin mana yang kamu mau, tapi dari hasil tes kamu itulah yang akan ditentukan oleh STAN. Pokoknya pertimbangannya adalah hasil tes dan juga urutan prioritas yang kamu mau. Itu yang akan menentukan kamu ditempatkan di jurusan mana. Gitu. Oke, Kak. Jadi itu Kak ya, kita bisa milih sendiri berarti Kak ya, untuk jurusannya. Tapi nilai yang menentukan. Nah iya, benar banget. Oke, terima kasih Kak Natasha, Kak Reski atas jawaban telah diberikan kepada pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan teman-teman semuanya, Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab kita sudahi dan kita cukupi, karena mengingat waktu sebentar lagi akan selesai untuk sesi diskusi ini. Jadi intinya untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaan telah diajukan kepada narasumber yang telah berpartisipasi tentunya. Semoga dari pertanyaan tadi bisa memberikan jawaban atau mungkin gambaran baru buat teman-teman semuanya. Dan juga bisa memberikan motivasi tentunya buat teman-teman terkait dengan seputar perkuliahan, terutama di jurusan psikologi dan juga jurusan perpajakan teman-teman. Nah, sebelum kita tutup,
ataupun sebelum kita akhiri, teman-teman semua nanti jangan keluar dulu ya. Karena nanti kita akan ada sesi foto bersama, teman-teman. Nah, nanti silakan teman-teman dinyalakan layarnya untuk kita foto bersama nanti setelah moderator menutup acara ini. Nah, baik. Sebelumnya, saya sebagai moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih terutama kepada pemateri kita pada sore hari ini, kepada Kak Reski, kepada Kak Natasha yang sangat hebat memaparkan materinya, yang tentu saja memberikan manfaat dan gambaran baru buat kita semua, terutama teman-teman yang masih bersekolah dan ingin melanjutkan ke perkuliahan seperti itu. Dan semoga seperti apa yang disampaikan oleh materi kita tadi mengenai dunia perkuliahan, organisasi, ataupun tips and trik menemukan jurusan yang sesuai dengan diri kita. Semoga dengan jawaban yang diberikan tadi oleh narasumber kita tadi bisa memberikan teman-teman jawaban dari kegalauan teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyediakan acara ini, yang telah menyediakan wadah buat teman-teman SMA kita ini, adik-adik kita ini, supaya mereka bisa memberikan atau menemukan jawaban dari kegalauan mereka. Terima kasih kepada Yo Tangerang juga, dan juga mengingatkan kembali bahwasanya Yo Tangerang mengadakan open donasi teman-teman untuk teman-teman yang ingin menggunakan atau berpartisipasi membantu teman-teman kita di luar sana dengan cara menyumbangkan sebagian harta kita untuk kita berikan kepada anak panti asuhan di 24 kota di Indonesia, teman-teman. Dan juga terima kasih kepada para teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi sampai saat ini dengan semangatnya, antusiasnya teman-teman. Semoga dengan semangat teman-teman ini bisa terjawab sudah jawaban dari kegalauan teman-teman. Amin. Dan sebelumnya saya sebagai moderator mengakhiri. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman silakan dinyalakan layar ininya Google Meet-nya. Kita akan ada sesi foto bersama. Waalaikumsalam. Ya, silakan teman-teman dinyalakan layarnya. Tidak usah malu-malu. Ayo jangan malu-malu. Oke teman-teman, sebelum kita foto nanti akan saya berikan aba-abanya supaya nanti akan di screenshot oleh panitia. Ya, silakan teman-teman dibukakan layarnya. Oke, baik teman-teman. Dalam hitungan ketiga nanti akan di screenshot atau difoto oleh teman panitia kita. Silakan berikan gaya yang terbaik. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya teman-teman, sekali lagi. Dan hitungan 1, 2, 3. Oke, teman-teman terima kasih sekali lagi sebelumnya. Terima kasih Kak Reski, Kak Natasha sebagai narasumber hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan segala aktivitasnya. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. See you. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses. Semoga dapat universitas yang kalian mau dan jurusan yang kalian mau. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama teman-teman. Jangan lupa healthy. Jangan lupa berbuka puasa. Selamat berbuka puasa.